Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpa Puspita. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri. Baiklah, di sini saya dan rekan saya Asri Gustika akan berdiskusi dengan rekan-rekan sekalian mengenai makalah kami yang berjudul Analisis Data Menggunakan SPSS. Baiklah, yang pertama SPSS ataupun Statistical Program for Social Science merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS kita dapat memakai hampir dari seluruh tipe file data dan menggunakannya untuk membuat laporan berbentuk tabulasi, grafik, diagram dari berbagai distribusi statistik deskriptif dan analisis statistik yang kompleks. Jadi dapat dikatakan SPSS adalah sebuah sistem yang lengkap, menyeluruh, terpadu, dan sangat fleksibel untuk analisis statistik dan manajemen data. Sehingga kepanjangan SPSS pun mengalami perkembangan yang pada awalnya dirilisnya adalah Statistical Package for the Social Scale, tetapi pada perkembangan berubah menjadi Statistic Product and Service Solutions. Keunggulan dari SPSS for Windows diantaranya adalah diwujudkan dalam menu dan kotak-kotak dialog antarmuka ataupun yang dialog interface yang cukup memudahkan para user dalam perekaman data ataupun dalam entry data, memberikan perintah dan sub-perintah analisis hingga menampilkan hasilnya. Adapun konsep data dalam SPSS, karena SPSS merupakan paket program untuk mengelola dan menganalisis data, maka untuk menjalankan program ini terlebih dahulu harus dipersiapkan data yang akan diolah dan dianalisis tersebut. Untuk itu bisa dimengerti oleh prosesor pada SPSS for Windows, data tersebut harus mempunyai struktur, format, dan jenis tertentu. Dalam SPSS, data yang akan diolah harus dalam bentuk M ataupun barisnya dan N sebagai kolom. Yang kedua itu ada missing value. Missing value atau harga yang hilang adalah istilah yang digunakan oleh SPSS untuk mendeklarasi data yang hilang ataupun tidak lengkap. Ada dua jenis missing value yang dikenal oleh SPSS. Yang pertama itu user missing value, yang kedua itu system missing value. Yang ketiga konsep variabel. Dilihat dari bentuknya, variabel sendiri terdiri atas dua. Yang pertama itu ada variabel kualitatif, yang kedua itu ada variabel kuantitatif. Lanjut kepada Windows SPSS for Windows. Yang pertama itu ada data editor, ada output Windows, yang ketiga ada syntax window, yang keempat ada yang kelima ada card Windows, dan yang keenam help Windows. Dalam mendefinisikan variabel, pendefinisian variabel hanya dapat dilakukan bila si SPSS ini data editor sedang aktif. Pada pendefinisian variabel, kita dapat melakukan pemberian nama variabel sekaligus menentukan format dari variabel tersebut. Yang pertama dalam mendefinisikan variabel itu ada nama variabelnya, yang kedua tipe variabelnya, yang ketiga labelsnya, yang keempat ada missing value-nya. Adapun dalam menjalankan SPSS for Windows ini, untuk mengaktifkannya, langkah pertama harus dilakukan adalah klik tombol start terlebih dahulu. Yang kedua, arahkan printer pada mouse pada menu program. Yang ketiga, arahkan printer mouse ke folder program SPSS dan klik mouse. Yang keempat ada selain menjalankan SPSS, kita juga menginputkan data. Yang kelima itu menyimpan data, yang keenam menghapus data, dan yang ketujuh mengcopy data. Begitu. Yang kedelapan menyisipkan data, yang kesembilan analisis korelasi. Adapun yang kesepuluhnya adalah analisis regresi. Begitu. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Akan dilanjutkan lebih detail oleh saudara saya atau rekan saya Asri Gustika. Terima kasih. Lanjut kepada Windows SPSS for Windows. Yang pertama itu ada data editor, ada output Windows, yang ketiga ada syntax window, yang keempat ada card rows, yang kelima ada card Windows, dan yang keenam help Windows. Dalam mendefinisikan variabel, pendefinisian variabel hanya dapat dilakukan bila si SPSS ini data editor sedang aktif.
Pada pendefinisian variabel, kita dapat melakukan pemberian nama variabel sekaligus menentukan format dari variabel tersebut. Yang pertama dalam mendefinisikan variabel itu ada nama variabelnya, yang kedua tipe variabelnya, yang ketiga labelsnya, yang keempat ada missing value-nya. Adapun dalam menjalankan SPSS Pro Window ini, untuk mengaktifkannya, langkah yang pertama harus dilakukan adalah klik tombol start terlebih dahulu. Yang kedua, arahkan printer pada mouse pada menu program. Yang ketiga, arahkan printer mouse ke folder program SPSS dan klik mouse. Yang keempat ada selain menjalankan SPSS, kita juga menginputkan data. Yang kelima itu menyimpan data, yang keenam menghapus data, dan yang ketujuh mengcopy data. Begitu. Yang kedelapan menyisipkan data, yang kesembilan analisis korelasi. Adapun yang kesepuluhnya adalah analisis regresi. Begitu. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Akan dilanjutkan lebih detail oleh saudara saya atau rekan saya, Asri Gustika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Gustika dari Lokal Perbankan Syariah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah dari Alfa Puspita. Yang pertama, untuk menghapus data isi sel, yang harus kita lakukan adalah pilih sel yang akan dihapus isinya, kemudian pilih menu edit, kemudian pilih delete, atau bisa langsung saja menekan tombol delete. Untuk menghapus isi sel satu kolom, yang pertama kita klik heading kolom atau nama variabel yang akan dihapus, kemudian pilih menu edit, kemudian delete, atau bisa menekan tombol delete langsung. Yang ketiga itu ada menghapus isi sel satu baris. Yang pertama klik nomor case yang akan dihapus, kemudian pilih menu edit, kemudian pilih delete, atau bisa langsung menekan tombol delete. Dan untuk mengcopy data isi sel, yang kita lakukan yang pertama yaitu memilih sel atau sejumlah sel yang akan di-copy, kemudian pilih menu edit, kemudian pilih copy, atau bisa langsung menekan tombol CTRL-C. Dan yang ketiga, pindahkan petunjuk sel yang akan dituju. Yang terakhir, pilih menu edit, kemudian pilih paste, atau cukup menekan tombol CTRL-V. Dan untuk mengcopy isi sel satu kolom, yang kita lakukan cukup menekan nama variabel atau heading kolom yang akan di-copy, kemudian pilih menu edit, kemudian copy, atau bisa langsung menekan tombol CTRL-C. Klik heading, kemudian klik heading pada kolom yang dituju, kemudian pilih menu edit dan pilih paste, atau cukup menekan CTRL-V. Dan untuk mengcopy isi sel satu baris, bisa menekan kita klik nomor case yang akan di-copy, kemudian pilih menu edit, kemudian copy, atau cukup tekan CTRL-C, kemudian klik nomor case yang dituju, dan kemudian pilih menu edit, kemudian paste, atau cukup menekan CTRL-T. Kemudian ada untuk menyisipkan data. Menyisipkan data pada kolom, kita bisa melakukan pindahkan petunjuk sel pada kolom yang akan disisipi, kemudian klik menu data, kemudian pilih insert variabel, atau cukup menekan Alt D, kemudian tekan huruf V. Dan untuk menyisipkan baris, yang pertama yang kita lakukan adalah pindahkan petunjuk sel yang ada pada kolom yang disisipi, kemudian klik menu data, kemudian pilih insert case, atau cukup menekan Alt D, kemudian tekan huruf I.
Kemudian ada analisis korelasi. Pengertian dasarnya yaitu merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bersifat bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Kemudian ada prosedur bivariate correlation. Prosedur bivariate correlation ini digunakan untuk menghitung koefisien korelasi produk, momen, persen, dan dua buah koefisien korelasi tingkat rank, yaitu Spearman's rule dan Kendall-Tauber. Untuk menjalankan prosedur ini, dari menu pilih klik statistik, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian akan ditampilkan kotak-kotak dialog bivariate correlation. Semua variabel numerik pada file data yang akan ditampilkan pada kotak daftar variabel. Yang pertama, pindahkan dua atau lebih variabel ke kotak variables. Kemudian klik OK untuk mendapatkan korelasi persen default, yaitu menggunakan uji signifikasi Dwi ekor untuk mendapatkan statistik univariabel. Tambahkan khusus untuk korelasi persen atau memodifikasi perlakuan case yang berharga missing. Kemudian klik tombol option. Kemudian ada analisis regresi. Pengertian dasarnya yaitu korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik digunakan untuk pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum untuk mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik. Bivariate yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Kemudian ada prosedur linear regression. Yang pertama itu ada satu variabel dependen, yang kedua satu atau beberapa variabel independen. Kemudian regresi, analisis regresi bertujuan untuk melihat pengaruh atau melihat pengaruh atau variabel terhadap variabel lainnya. Langkah-langkah untuk membuat regresi dengan menggunakan Excel. Yang pertama, klik data X pada kolom B dan data Y pada kolom C. Yang kedua, pilih data pada menu utama. Yang ketiga, pilih data analisis. Yang keempat, pilih regression. Yang kelima, klik OK setelah muncul kotak dialog. Yang keempat, ada korelasi. Analisis korelasi juga dapat digunakan dalam Excel. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara variabel ke variabel. Keeratan tersebut dicerminkan dari nilai korelasi yang semakin tinggi. Nilai korelasi berada di antara 0 hingga 1, tandanya dapat positif dan negatif. Langkah-langkah untuk membuat korelasi dengan menggunakan Excel. Yang pertama, pilih data pada menu utama. Yang kedua, pilih data analisis, kemudian correlation, kemudian klik OK setelah muncul kotak dialog. Yang kelima itu ada perbedaan regresi dan korelasi. Regresi digunakan untuk mempelajari bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan. Sedangkan korelasi juga mempelajari hubungan antar variabel, tetapi digunakan untuk melihat seberapa erat hubungan antar dua variabel kuantitatif
dilihat dari besarnya angka dan bukan dari tandanya. Kemudian ada manfaat korelasi dan regresi. Manfaatnya, kegunaan analisis korelasi dan regresi dalam kebanyakan fenomena alam, menaksir terata populasi atau menguji perbedaan dua terata dengan teknik uji statistika, baik yang memerlukan asumsi besaran khusus maupun yang tidak ketat asumsi sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.